Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridawati dengan NIM 210 30 40 209 akan menyampaikan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional sendiri adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Ada faktor pendukung yang berarti upaya implementasi integrasi nasional agar terwujud secara utuh dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Di antaranya faktor pendukung adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, memiliki semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, adanya budaya saling membantu satu sama lain atau gotong royong, serta solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Faktor yang kedua adalah faktor penghambat. Faktor penghambat dalam integrasi nasional dapat diartikan sebagai penghalang yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap keberagaman atau kemajemukan, terciptanya etnosentrisme atau pandangan yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya, lalu kurangnya toleransi dan solidaritas, kurang kesadaran dalam diri masing-masing, timbulnya sikap tidak puas dan merasa tidak adil atas ketimpangan masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan eksternal dari luar. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Karena integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara diwarnai pertengahan atau konflik yang menimbulkan kerugian dan kerusakan, integrasi nasional lah yang berperan untuk membuat situasi menjadi normal kembali. Proses integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional itu adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lalu lanjut pada abad ke-20, di mana semangat kebangsaan semakin membara dan muncul beberapa organisasi. Selanjutnya, pada dekade 1920-an, pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia yang menyosong tema persatuan dan kesatuan. Lalu yang terakhir pasca proklamasi, di mana bangsa Indonesia ditempuh dengan berbagai peristiwa, berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa, ancaman dan bahaya terhadap Indonesia itu sendiri, tetapi bisa dihadapi. Selanjutnya, ancaman integrasi nasional dan cara mengatasinya. Di bidang politik sendiri, ancaman itu bisa bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri bisa berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Separatisme itu sendiri adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Upaya dalam mengatasi berbagai ancaman dalam bidang politik yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Selanjutnya di bidang ideologi. Ideologi cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila, yakni ideologi komunis dan liberalisme. Upaya untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menguatkan ideologi Pancasila yang berupa falsafah hidup negara Indonesia. Selanjutnya di bidang ekonomi, ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Upaya untuk mengatasinya, yakni sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama. Lalu perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, serta mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor. Di bidang sosial budaya, ancaman di bidang sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai macam permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya yakni penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, serta melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer yang berupa agresi dan invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang disiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.